Shalom, selamat Hari Jumat Agung Bapak Ibu. Hari Jumat Agung ini adalah Jumat yang mulia, di mana Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Paskah baru hari Minggu, di mana Paskah itu Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan buat kita. Berarti hari ini, Jumat Agung ini adalah Jumat yang mulia, di mana kita mempermuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Bapa kepada kita, atas anugerahnya kepada kita. Semuanya kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, di mana hari Jumat Agung ini sampai besok hari Minggu kita sedang merayakan Paskah Kebangkitan. Maka ending, akhir daripada pengorbanan Kristus memberikan kita kemenangan, kuasa dan otoritas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mau menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita, betapa besar pengorbanannya buat kita. Tuhan tahu keterbatasan, ketidakmampuan kita. Tuhan tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sekalipun ada hukum Taurat. Dan manusia gagal. Setiap kali Tuhan memberi hukum dan peraturan, manusia selalu gagal. Sehingga Tuhan harus datang mewakili kita untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita yang tidak bisa kita lakukan. Yesus sudah lakukan buat kita. Kita bangga punya Yesus yang datang menggantikan kita dan melakukan yang paling berat dalam hidup kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itulah wujud kebaikan Tuhan.
Aturannya kita yang harus mati, tapi dia sudah mati untuk kita. Kita yang harus menderita, dia menderita untuk kita. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai Jumat Agung ini. Kalau bisa saya simpulkan apa yang disebut orang dengan Paskah. Dan kalau kita berbicara tentang Paskah, identik dengan Yesus itu sendiri. Kita tidak bisa pisahkan Paskah, Jumat Agung dengan Yesus. Karena aktor utamanya adalah Yesus. Dan aktor yang paling tidak berdaya adalah manusia. Kalau ada aktor utama, berarti ada aktor yang sekunder. Saudara-saudara, dan juga Paskah di dalam Yesus dikatakan sebagai domba Paskah. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yesus disebut di sini domba, anak domba Paskah. Saudara-saudara, domba Paskah yang sudah diserahkan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan anak domba, kambing sebagai penghapus dosa kita seperti yang dilakukan oleh hukum Taurat di Perjanjian Lama. Dan kita sekarang ini sudah ada di dalam domba Paskah yang dilakukan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Berarti tidak perlu lagi kita mengorbankan domba hari raya korban, tidak perlu lagi kita lakukan seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat. Yesus sudah cukup sekali korban untuk kita untuk selama-lamanya. Kalau demikian, apa makna Paskah buat kita Bapak Ibu? Apa makna Paskah buat kita di hari Jumat Agung ini? Makna Paskah yang pertama buat kita adalah penebusan dan pembayaran yang dilakukan oleh Yesus buat kita, supaya kita punya pengharapan. Jadi makna Paskah, makna Jumat Agung adalah penebusan dan pembayaran yang dilakukan oleh Yesus kepada kita, supaya kita punya pengharapan. Pengharapan apa yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Saudara, pengharapan yang diberikan adalah adanya pertukaran. Pertukaran. Saya katakan kata pertukaran. Aturan kita yang mati, aturan kita yang menderita, aturan kita yang harus masuk neraka, aturan kita yang terhukum, Yesus ambil bagian kita itu di dalam dirinya. Yesus sudah mengambil semuanya, ditukarkan. Aturannya kita yang harus mengalami itu, tetapi Yesus mengambil alih pertukaran itu supaya kita dibebaskan. Itulah harapan yang diberikan oleh Tuhan, dan itulah yang sedang terjadi, itulah yang dilakukan oleh Tuhan, itulah yang kita peringati di Jumat Agung ini. Jadi adanya pertukaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengucap syukur atas pertukaran ini.
Selanjutnya, di dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia memberikan kita kemenangan. Tuhan memberi kita kemenangan, menang atas setan, menang atas penyakit, menang atas alam ini, berkuasa atas alam, menang atas maut. Dan saudara tahu, pengharapan yang Dia berikan ada kemenangan dan juga kita keluar dari gelap dan menjadi terang. Itu yang luar biasa. Pengharapan yang luar biasa dalam hidup kita sekarang ini, ketika Tuhan menukarkan kita, Dia berikan kita kemenangan yang dahsyat. Saudara harus menang atas setan, menang atas penyakit. Kita masih bisa sakit, tetapi tidak boleh dikuasai penyakit. Kita masih bisa lemah, tapi tidak boleh dikuasai kelemahan. Kita masih bisa berdosa, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh dosa. Karena apa? Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kegelapan. Dan sekarang kita sebagai gerejanya, kita sebagai representasinya, harus menjadi terang, harus menjadi garam. Karena Tuhan sudah memberikan harapan-harapan ini. Dan biarlah harapan ini terwujud lewat hidupmu dan hidupku sebagai gereja Tuhan. Harapan yang selanjutnya Tuhan berikan kepada kita adalah Anda dan saya sudah selayaknya mengalami mujizat setiap hari. Sejak dari bangun tidurmu sampai terbenamnya matahari, dalam 24 jam atau 12 jam awal dan 12 jam selanjutnya harus ada mujizat, mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Itulah harapan-harapan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai gerejanya. Saya berdoa supaya engkau dan saya hidup di dalam Paskah ini, Jumat Agung ini, ada harapan yang baru. Kalau selama ini mungkin engkau sudah putus harapan, tetapi ada harapan yang baru. Yaitu apa? Tuhan melakukan pergantian antara engkau dengan Dia. Aturannya kita harus mati, binasa, tersiksa, menderita. Tapi itu Tuhan ambil dalam dirinya. Yang kedua tadi saya katakan, Dia memberikan kemenangan. Kita menang atas penyakit, kita menang atas setan, kita menang atas alam. Itu luar biasa. Kita dikeluarkan dari kegelapan dan masuk di dalam terangnya yang ajaib. Dan selanjutnya saya katakan bahwa kita sudah seharusnya mengalami mujizat setiap hari. Itulah harapan yang diberikan Tuhan. Bagian yang kedua dari Jumat Agung dan Paskah ini adalah, saudara, saya senang dengan bagian yang kedua ini. Di Jumat Agung dan Paskah ini, Tuhan memberikan kepada kita mengubah status di dalam Tuhan. Luar biasa. Di Jumat Agung ini atau di Paskah ini, Tuhan mengubah status kita. Sebenarnya status kita adalah hamba yang harus dihukum, yang harus menderita, yang harus binasa. Tetapi status itu di hari Jumat Agung, di hari Paskah ini, Tuhan ubah statusmu dan statusku di dalam Dia. Sekarang statusmu apa? Pertama, dulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Efesus 2 ayat 13, saya bacakan kepada saudara. Efesus 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara, status kita dulu jauh, dulu terhilang, dulu tersesat, sekarang menjadi dekat. Upah dosa, maut, upah dosa terputus hubungan dengan Tuhan, terputus dari Allah. Sekarang kita menjadi dekat. Karena setelah Jumat Agung dan Paskah, lewat pengorbanannya, statusmu diubahkan menjadi orang dekat, bukan orang jauh. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hiduplah di dalam perjanjian baru. Hiduplah di dalam status yang baru. Hiduplah di dalam pengharapan yang baru. Hiduplah di dalam iman yang baru. Hiduplah di dalam masa depan yang baru. Jangan menoleh ke belakang. Karena kalau engkau menoleh ke belakang, berarti
engkau sedang ditipu oleh setan. Lihat ke depan, di mana ada Yesus mengulurkan tangannya. Jadi status kita sudah lebih dekat dengan Tuhan, tidak jauh lagi. Firman Tuhan berkata, dia hanya sejauh doa. Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Tidak jauh lagi, begitu dekat. Bahkan menyatu dengan kita. Tuhan sangat baik buat kita di hari Jumat Agung ini atau di Paskah ini. Status apa lagi? Saudara, kita bukan lagi hamba, tapi anak. Ini luar biasa. Dulu status kita hamba dosa, hamba dunia, hamba setan. Tidak memperdulikan kebenaran, tidak memperdulikan Tuhan. Tapi statusmu diubah oleh Tuhan lewat Jumat Agung dan Paskah ini menjadi anak. Galatia 4 ayat yang ke-7 dikatakan. Galatia 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Statusmu Bapak Ibu, statusmu saudara-saudaraku sudah diubahkan oleh Tuhan lewat Jumat Agung dan Paskah, yaitu engkau anak. Dan bukan hanya anak, ahli waris. Supaya engkau tetap jadi anak dan ahli waris, pastikan engkau menjadi orang yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Orang yang dewasa bisa memanage hidupnya, bisa mendasari hidupnya dengan baik, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman hari demi hari, sehingga kita menjadi serupa dengan Allah itu sendiri. Jadi statusmu bukan lagi hamba, tetapi sekarang kita adalah anak dan ahli waris. Luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, dari status yang diberikan Tuhan adalah ahli waris yang sesungguhnya. Roma 8:17. Roma 8 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Berarti saudara-saudara, statusmu yang pertama, dulu jauh sekarang dekat. Yang kedua, bukan hamba tapi anak. Yang ketiga, ahli waris yang sesungguhnya. Di dunia ini engkau menjadi ahli waris. Apa yang Tuhan miliki menjadi milikmu. Apa yang Tuhan punya menjadi punyamu. Itulah bangganya menjadi ahli waris. Sekalipun kita di dunia, engkau dijadikan, ditetapkan menjadi ahli warisnya Tuhan. Oleh sebab itu engkau harus bangga, harus sadar bahwa engkau punya hal-hal yang luar biasa. Perkara rohani, harta rohani, sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena engkau ahli waris sesungguhnya. Yakobus 2 ayat 5 dikatakan apa? Yakobus 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah ditetapkannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berarti kalau tetap engkau mengasihi Tuhan, Tuhan di dalam engkau dan Tuhan di dalam kita, maka engkaulah ahli waris yang sesungguhnya. Banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak ahli waris. Karena mereka tidak melakukan firman-Nya, tidak hidup di dalam firman-Nya. Upgrade rohmu, upgrade imanmu, supaya engkau menjadi ahli waris. Engkau harus berkata seperti Joshua berkata, aku dan seisi rumahku hanya beribadah kepada Allah yang telah memberikan kami kemenangan dan kehidupan. Inilah makna daripada Jumat Agung atau Paskah buat kita. Yang terakhir, makna daripada Jumat Agung dan Paskah buat kita, Tuhan menjadikan kita menjadi transformator.
Setelah hidup kita ditransformasi oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib, Tuhan mau kita menjadi transformator. Transformator adalah pengubah sejarah hidup. Ubah sejarah hidupmu, ubah sejarah keluargamu, ubah sejarah masa depanmu. Jangan tetap seperti dulu, jangan tetap seperti masa lalu, tapi harus berubah. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau di hari Paskah ini. Engkau menjadi transformatornya Tuhan, penyambung lidahnya Tuhan, penyambung suara Tuhan. Supaya engkau membawa perubahan, supaya engkau membawa sukacita, supaya engkau membawa damai sejahtera. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita bersama-sama. Luar biasa. Tuhan mau engkau pengubah sejarah hidupmu. Ubah sejarah hidup keluargamu. Engkau harus lebih baik daripada nenek moyang. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik. Minggu depan harus lebih baik. Bulan depan harus lebih baik. Tahun depan harus lebih baik. Itulah transformator yang diinginkan oleh Tuhan. Mengejar kalau kita bisa seperti Tuhan itu sendiri dan menangkapnya. Transformator kita dijadikan sebagai transformator supaya kita menjadi saksi dan terang dunia. Bapak Ibu, sudahkah engkau menjadi saksi buat temanmu, buat keluargamu? Sudahkah engkau menjadi berkat buat banyak orang? Bagi siapapun yang bertemu engkau, sudahkah engkau menjadi berkat? Itulah fungsi seorang transformator di dalam Tuhan. Tuhan menolong saudara di Jumat Agung ini, di Paskah ini. Inilah makna Paskah buat kita. Ada penebusan, pembayaran, dan pertukaran. Dan ada pengubahan status. Dan kita dijadikan menjadi transformator. Saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Apa yang menjadi makna Paskah ini, biarlah Tuhan memberkati kita bersama-sama. Tuhan dipermuliakan. Tuhan, setiap makna Paskah ini tertanam, biarlah tertanam di dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan sadar bahwa kami sudah ditukarkan sehingga kami hidup di dalam pengharapan. Dan sekarang ini Tuhan, status kami tidak lagi memakai status yang lama, tapi status yang baru. Kami anak ahli waris-Mu. Dulu kami jauh, sekarang sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi transformator, pengubah sejarah hidup. Biarlah kuasa-Mu memimpin dan Roh-Mu membawa kami kepada seluruh kebenaran. Diberkatilah setiap pemirsa yang mendengar. Diberkatilah keluarga mereka, kesehatan mereka. Diberkatilah hidup mereka. Biarlah firman ini mengubahkan mereka, berkuasa, dan menjadikan mereka semakin serupa dengan Tuhan. Engkau beri otoritas dan kuasa itu untuk bangkit dalam roh, bangkit dalam iman, untuk mengubah masa depan kami. Baiklah kami hidup di dalam tuntunan arahan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.